mereka tiba-tiba dipanggil oleh Allah seketika dengan jumlah yang sedemikian banyaknya sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Yang diantara keutamaan mereka bisa memberi syafaat kepada kerabat terdekat mereka. Iya benar. Subhanallah. Itu adalah suatu nikmat yang besar. Podcast Faedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah khair. Perjalanan dari Jakarta ke Aceh gimana Ustaz? Aman-aman aja ya? Alhamdulillah, landingnya proses hujan yang luar biasa derasnya. Masya Allah, tabarakallah, mendebarkan. Anak apa ya Ustaz? Senang banget Ustaz telah mampir di sini Ustaz. Masya Allah, semoga Allah jaga antum Ustaz. Anak pribadi juga jauh lebih senang lagi, alhamdulillah. Sering ke Mekah, baru kali ini ada baru ke Serambi Mekah. Masya Allah, Serambi Mekah. Masya Allah, barakallahu fikum. Nah ini suatu kehormatan loh teman-teman, podcast Faedah Sunnah Muhammad bisa dapat jadwal Ustadz Ali Hasan Bawadir Hafizullah Ta'ala di sini. Nah jadi ini Ustadz, sebenarnya ini permintaan dari teman-teman juga Ustadz. Iya. Jadi ada terkait masalah ujian, masalah musibah. Iya. Terkadang dua hal ini sering diartikan memiliki arti yang sama Ustaz. Nah. Seperti belakangan ini kita dengar berita yang lagi booming di media sosial itu tentang kabar duka datang dari saudara muslimin kita di Turki dan Suriah sedang diuji oleh Allah dengan gempa bumi yang berkekuatan 7,8 magnitudo Ustaz. Masya Allah. Sampai saat ini Ustaz, korban jiwa yang meninggal sudah mencapai 21.000 korban Ustaz. Allah musta'an. Tapi sebelumnya teman-teman kita ucapin duka cita yang terdalam dulu untuk teman-teman kita di sana atau saudara kita yang sana. Semoga Allah berikan ketabahan, kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi cobaan tersebut dan semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik tentunya Ustaz. Ya Rabbana ya Karim. Cuman gini Ustaz. Nah. Banyak netizen yang bilang Turki itu di sana gara-gara azab tuh Ustaz. Begitu ya. Masya Allah. Subhanallah. Gitu nah, ya. Iya, gitu. Masya Allah. Tapi sebenarnya Ustaz, musibah gempa yang menimpa saudara kita di sana di Turki dan Suriah ataupun di suatu negeri itu, apakah itu termasuk ujian, musibah atau azab Ustaz? Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiik. Subhanallah. Naam. Kita ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah ketika menyikapi apa yang terjadi pada diri kita. Apakah itu yang terjadi secara personal, individu, atau yang terjadi kepada suatu masyarakat. Ya, kita harus melihat bahwa apa pesan yang Allah Subhanahu wa taala ingin sampaikan kepada kita pada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian itu. Dan cukuplah alhamdulillah sikap dari salafun saleh terdahulu, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka sangat menyadari bahwa jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab kita karena dosa-dosa kita, maka tidak akan ada manusia yang disisakan hidup di muka bumi. Jelas. Lau yu'akhidhun nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabah. Andai kata Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia karena apa yang mereka perbuat, maka tidak akan ada satupun yang melangkah di muka bumi. Kalau kita melihat bahwa itu sebagai sebuah azab, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebagai pelajaran, sebagai ibrah, sebagai peringatan. Juga di balik semua itu, di balik semua ujian adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim ketika dia ditimpa sesuatu, dia harus introspeksi kepada dirinya. Jangan sampai dia, anak ini kan seorang waliullah. Jadi ini pasti ujian doang, bukan azab, begitu ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Apapun yang menimpa dirimu adalah akibat ulah tanganmu sendiri dan masih banyak yang dimaafkan oleh Allah. Wa ya'fu 'an katsir. Masih banyak yang dimaafkan oleh Allah. Ini konteksnya adalah supaya kita introspeksi. Bukan tujuannya untuk menyalahkan A atau B. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu wa la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan-tangan manusia. Agar Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat dan supaya mereka rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Artinya Ustaz, kalau dibilang di muka bumi ini kita sebagai insan, jika berbuat dosa, mungkin kita
langsung kena azab dari Allah tuh nggak mungkin di sini ya Ustaz ya. Kalau sebagai hukuman dari sebuah dosa, maka bumi dan semua isinya bisa hilang. Masya. Karena jika Allah menghukum kita karena dosanya, siapa pijakan di muka bumi ini, mana lahan tempat yang kita tidak berbuat, manusia tidak berbuat maksiat di sana. Iya, benar-benar. Subhanallah. Benar-benar. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya ini termasuk ujian Ustaz atau musibah Ustaz ya sebenarnya. Jadi bagi mereka yang meninggal dunia, saudara-saudara kita kaum muslimin yang meninggal dunia, itu bahkan adalah rahmat. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat ini sebagai musibah. Benar ya? Benar. Ini musibah, wafatnya sejumlah orang, hilangnya kerugian, hilangnya harta yang sejumlah yang sangat besar. Saya lihat berita katanya tidak bahkan lebih dari 60 triliun. Bahkan begitu ya. Namun bagaimana nasib mereka-mereka yang mati di sana? Nabi SAW dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi SAW bersabda, inna ummati hadhihi ummatan marhumah, bahwa umatku ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah. Laisa lahum azab, mereka tidak akan diazab di akhirat, walakin al-qatlu wal fitanu waz zalazil, namun yang akan dialami oleh umatku adalah dibunuh, mengalami ujian-ujian, fitnah-fitnah kehidupan dunia, dan kemudian terjadinya gempa bumi. Disebutkan oleh Nabi SAW, menunjukkan bahwa apa yang dialami oleh saudara-saudara kita ini mungkin secara kasat mata kita adalah suatu musibah yang luar biasa dahsyatnya, tapi ini adalah mereka ditempatkan di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mati tertimpa benda berat statusnya sebagai syahid. Ya, orang yang mati syahid di jalan Allah. Kapan kita dan kita harus tahu, mereka tidak mengalami gempa ini pun bakal meninggal dunia. Dan pilihan mati itu dua, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Untuk mengharapkan husnul khatimah, the bestnya husnul khatimah adalah mati syahid. The bestnya husnul khatimah. Dan mereka yang sedang mengalami itu tiba-tiba menjadi syuhada dengan jumlah yang tadi 21.000 syahid. 21.000 syahid yang mereka ini masuk surga tanpa mereka mengalami fitnatul qabr. Subhanallah. Ini rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Ini terkait dengan korban. Namun bagi kita yang hidup, itu adalah pelajaran. Ya, diingatkan Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan sebagaimana di dalam surat As-Sajdah misalnya Allah berfirman, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbari la'allahum yarji'un." Sungguh kami akan menguji mereka dengan ujian-ujian, dengan penderitaan-penderitaan yang kecil sebelum adanya azab yang besar, agar mereka mau rujuk. La'allahum yarji'un, agar mereka mau rujuk, mau sadar, mau kembali. Ini untuk menyadarkan yang lainnya bahwa manusia dengan segala kekuasaan dan kekuatannya dan kecanggihan teknologi yang mereka miliki, mereka tidak sanggup untuk jangankan menghadang atau mencegah terjadinya ini, memprediksi. Subhanallah, tadi di pesawat ana bersebelahan qadarullah dengan seorang ahli geologi yang qadarullah duduk di sebelah ana. Dia memperkenalkan dirinya dari Banjarbaru kalau tadi ya, dan kemudian dia menyatakan bahwa datang ke Aceh untuk ada keperluan tertentu terkait penelitian tanah di Aceh ini. Ana tanya tentang gempa. Apa yang terjadi dengan gempa itu? Dia jelasin ada tektonik, ada vulkanik dan lain sebagainya. Dan saya tanya, kalau bicara tektonik, ya pergeseran lempengan bumi itu bahasanya. Iya. Ya. Bukankah ketika satu lempengan bumi bergeser, itu berdampak kepada lempengan bumi yang lain? Ya, misalnya bumi misalnya bulat nih, misalnya lempengan yang di sisi atas ini bergeser, apakah tidak berdampak kepada yang misalnya yang di baliknya? Iya benar ya, juga Ustaz. Atau yang kanan dan kirinya. Iya. Beliau mengatakan mungkin Ustaz, tapi sampai hari ini tidak ada hitungan pasti untuk bisa memprediksi apa dampak yang bakal terjadi. Tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan memprediksinya pun tidak bisa kita.
Kita hanya bisa menganalisa setelah hal itu terjadi. Ini ilmu pengetahuan manusia. Subhanallah. Dan itu menunjukkan kepada kita, memberikan pelajaran bahwa di balik ini semua ada kekuasaan yang maha besar. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh para ilmuwan mengatakan itu pergeseran lempengan bumi, boleh mereka mengatakan ini adalah faktor ini, faktor itu, faktor dan lain sebagainya. Tapi sebagai orang yang beriman, yang menyadari bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah lah langit dan bumi dan semua apa yang ada di antara keduanya. Itu mengajarkan kepada kita untuk meyakini bahwa itu semua tidak terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, barakallah fiik. Tapi gini Ustaz, tapi di luar sana, apalagi lagi masyarakat kita nih Ustaz, seperti Ustaz bilang tadi, ini gara-gara pergeseran lempengan bumi lah, inilah itulah. Wah ini kan ya kayak Ustaz bilang tadi, ini kan gempa ini kan terjadi karena dosa kita sendiri nih. Tapi masih banyak yang mikir gini Ustaz, kok apa hubungannya gitu? Dosa sama gempa bumi apa hubungannya? Ini kan ini pergeseran lempengan bumi lah, inilah itulah. Itu gimana Ustaz? Kita cara menghadapi dua perspektif yang berbeda antara sains dan syariat ini Ustaz? Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang hal ini. Dan beliau mengatakan, melakukan analisa terhadap sebab dari sebuah tragedi atau bencana itu boleh-boleh saja secara ilmiah. Tapi apa yang terlihat secara ilmiah ini tidak mengesampingkan sesuatu yang real, yang nyata secara syariah, secara syariat. Karena ilmiah itu hanya menganalisa yang terlihat, tapi tidak bisa menganalisa yang tidak terlihat. Contoh sederhana. Apa definisi mati menurut ilmu kedokteran? Saya belum pernah tahu nih. Tapi kita mengatakan seseorang itu mati karena keluarnya ruh. Tapi ana yakin bahwa ilmu kedokteran tidak akan secara sederhana menjawab dengan seperti itu. Karena ilmu kedokteran secara empirik tidak bisa membuktikan ruh itu ada atau tidak ada. Dicabut atau tidak. Nah, namun mungkin mereka mengatakan adalah tidak berfungsinya organ tubuh secara menyeluruh. Mungkin ya. Wallahu a'lam, karena belum pernah membaca definisi mati menurut ilmu kedokteran. Tapi ketika mereka mengatakan seperti itu, tidak berfungsinya seluruh organ tubuh sehingga itulah dikatakan kematian. Apa sebabnya? Karena memang mengalami sakit. Misalnya, karena memang sakit menahun, mereka mengalami disfungsi terhadap ginjal, jantung dan lain sebagainya, sehingga terjadilah kematian. Tapi bagaimana dengan olahragawan yang mati di lapangan? Iya benar Ustaz. Nah, mereka dalam kondisi yang paling fit, yang paling sehat, yang paling kuat. Secara jantungnya mereka selalu diperiksa. Tiba-tiba mati di lapangan. Nah itu tuh. Itu kan. Apa yang terjadi? Nah ini untuk menunjukkan kepada sains bahwa apa yang terlihat di mata mereka bukanlah segala-galanya. Banyak hal di luar yang tidak terlihat oleh sains. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hakikatnya di dalam kehidupan. Apa kata sains tentang mimpi misalnya? Contoh sederhana, mimpi. Bagaimana orang mimpi, tidur, dia tidak bergerak dari tempat tidurnya. Terus kemudian tiba-tiba karena dia dikejar-kejar sama setan, mimpinya nih ya, mimpinya. Atau dikejar-kejar sama debt collector, atau jatuh dari tempat tidur, sama debt collectornya nagih-nagih itu ya, dia langsung bangun dengan ngos-ngosan. Apa yang kerja fisik apa yang menyebabkan detak jantungnya bisa bergerak dan cepat seperti orang lari maraton? Padahal dia tidur tempat tidurnya. Ini banyak ilmu kedokteran yang prediksi. Ustaz. Iya, cuman prediksi. Tapi ilmu syariat menjelaskan apa yang tidak bisa dianalisa dari apa yang kasat mata yang terlihat oleh manusia. Masya Allah. Jadi gitu saya. Jadi nggak semua hal dalam dunia ini tuh bisa dianalisa saya. Contoh seperti kayak musibah gitu Ustaz. Apapun itu yang di luar nalar kita loh Ustaz. Kalau kita menjawab sesuai semuanya itu dengan akal kita, banyak hal dalam kehidupan ini yang tidak masuk akal, tidak logis, ya. Dan akal itu tidak akan bisa menjawab secara keseluruhan semua jawaban tentang ini. Contoh misalnya hal-hal yang sederhana lah terkait kenapa sih kita ada di muka bumi? Kenapa kita ada di muka bumi? Ya, kenapa kita hidup? Kenapa antum terlahir dan besar di Aceh?
Kenapa nggak di Turki sana misalnya? Iya juga ya. Gitu ya. Ya. Kenapa orang tua kita fulan dan fulanah gitu misalnya? Kenapa kita lahir di zaman tahun ini gitu? Kenapa tidak seabad sebelumnya atau seabad sesudahnya atau 5 abad sebelumnya atau 14 abad di masa Nabi SAW? Kalau saya boleh milih untuk hidup, bagaimana saya merencanakan dan merekayasa hidup anak? Lahir kapan ini? Dan ini contoh saja. Bahwa ini semuanya ada kuasa hebat yang membuat kita ada di zaman ini, di waktu ini, dalam konteks-konteks, dalam keadaan-keadaan yang seperti yang menggariskan ana hari ini hadir di depan antum. Iya benar. Dan adanya ana di depan antum ini sekarang itu dengan semua takdir yang terjadi sebelumnya. Takdir-takdir, contoh misalnya, ya, bahwa dengan adanya pandemi, ana punya Instagram. Masya Allah, dengan ada pandemi, beliau punya Instagram. Baru punya akun. Iya. Baru ada akun itu ketika pandemi. Kenapa? Ana berpikir banyak teman sakit, kemudian meninggal dan sebagainya. Ana kalau meninggal dunia, ana tidak mau meninggal dunia dalam keadaan tidak berdakwah. Maka ana telepon kontak teman ini itu. Ana pengen tetap ngajar. Kalau dulu kajian itu ketika Ustadz dipanggil, ana pengen ilmu ana tidak seperti ini. Bagaimana caranya? Ustadz mudah, Ustadz harus buka akun Instagram. Begini caranya Ustadz. Antum cuman butuh tripod, antum cuman butuh HP, klik, nyala, bicara. Ana sejak itu baru punya akun Instagram. Mungkin antum tahunya ana dari situ di antaranya. Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak paham. Nah ini ada takdir COVID yang menyebabkan adanya itu. Dan banyak lagi takdir-takdir yang subhanallah yang menggiring kita, antum semua kita bertemu di sini. Dan ini pun akan memindahkan kita kepada takdir berikutnya yang kita berharap kepada Allah. Semoga takdir yang Allah takdirkan untuk kita adalah takdir yang baik. Ya Rabbana ya Karim. Iya, Masya Allah. Tapi benar juga nih, Anda juga nggak tahu hari ini Anda depan beliau ini. Anda cuma tahu beliau ini dari Jakarta Mengaji. Ada akun YouTube sendiri. Ali Hasan Bawazir official. Ya, Masya Allah. Ya benar. Tapi gini Ustaz, kita bicara tentang gempa. Ini mungkin pertanyaannya mungkin awam kali atau di luar apa ya Ustaz ya? Terlalu mungkin Anda nggak mikir jauh Ustaz ya. Tapi gini Ustaz, kenapa gempa itu adalah musibah yang paling sering Allah turunkan ke muka bumi Ustaz? Misal contoh Ustaz, gempa Aceh. Gempa Palu nih teman-teman, gempa Cianjur, kemarin Ustaz, Kamis, gempa Papua. Subhanallah. Bahkan di luar negeri Ustaz, hatta Jepang sekalipun. Masya Allah. Nah itu jadi pertanyaan Ustaz, ada apa dengan gempa gitu Ustaz? Apakah ini apa Ustaz? Dikit lagi. Apakah Allah itu tahu kapasitas seorang hamba itu? Ini cocoknya gempa nih deh. Cocoknya Allah itu kasih ke suatu kaum ini. Cocoknya gempa karena kaum ini sesuai apa kemampuannya gitu Ustaz. Siapa tuh Ustaz? Subhanallah. Jika apa yang antum tanyakan ini dijawab oleh Nabi SAW dalam salah satu sabda beliau, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilm wa yakthura al-jahl. Di antaranya Nabi SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ilmu itu diangkat, tersebarnya kebodohan. Kemudian Nabi SAW menyebutnya wa yakthura az-zalazil, dan terjadinya banyak gempa, wa yakthura al-haraj, dan terjadinya banyak pembunuhan. Wa mal haraj ya Rasulullah? Al-haraju al-qatl, pembunuhan. Nah ini Nabi SAW menyampaikan bahwa ini diantara prolog yang menginformasikan kepada kita akan terjadinya hari kiamat. Tentang iman kepada yaumul akhir, apakah semua manusia secara umum beriman akan hal itu? Enggak semua Ustaz. Jangankan mengatakan semua, kaum muslimin saja. Oh iya benar. Sebagiannya pun tahu tapi tidak meyakini. Tahu tapi tidak meyakini. Tahu bahwa memang rukun iman ada 6, di antara iman kepada hari akhir. Tapi apakah yakin akan hal itu? Masalahnya kalau mereka yakin, mereka punya persiapan. Ya kan gitu. Nah Allah ingatkan dengan ujian-ujian kecil ini tadi, dengan gempa-gempa yang terjadi, itu adalah untuk mengingatkan mereka bahwa kekuasaan ini tidak bisa mereka tolak, tidak bisa mereka hadapi, dan ada yang paling besar, akhir dari semua, yaitu yaumul qiyamah, ketika hari kiamat. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim.
Sesungguhnya goncangan hari kiamat sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di awal surat Al-Hajj bahwa sesungguhnya goncangan hari kiamat sesuatu yang sangat dahsyat. Di saat itu kamu akan melihat bahwa seorang wanita menyusui akan melepaskan bayi yang disusuinya. Wanita yang hamil akan keguguran. Kamu akan melihat manusia sempoyongan dan mabuk padahal mereka tidak mabuk. Tapi itu adalah karena dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Itu Allah ingatkan. Ini gempa berapa menit terjadi? Gak ada 1 menit. Iya benar. Sebegitu dahsyatnya. Apa yang terjadi jika seluruh permukaan bumi digoyang oleh Allah dan tidak berhenti? Iya, benar-benar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Masya Allah. Tapi intinya gini, artinya gini Ustaz. Berarti gempa bumi ini salah satu bentuk tanda dari Allah, yaitu berupa hari kiamat Ustaz ya. Nah, menjelang dekatnya hari kiamat, ini Ustaz. Benar. Nah, oke Ustaz. Tapi gini Ustaz, dari dampak gempa yang kita lihat Ustaz dari kabar-kabar berita, itu dampaknya besar kali Ustaz. Luar biasa besar ini dampaknya Ustaz. Bahkan keluarga terdekat kehilangan saudaranya, seseorang kehilangan harta bendanya seperti Ustaz bilang tadi. Benar. Bahkan istri, suami kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tuanya. Nah Ustaz, ketika kita di posisi seperti itu Ustaz, bagaimana sikap kita yang benar Ustaz? Karena kita lumrah fitrah misalnya ngeluh Ustaz. Apa nih? Kenapa sih harus aku gitu loh? Iya, betul. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa lapar, rasa takut, rasa lapar, kurangnya harta, kurangnya nyawa. Hilangnya nyawa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang yang bersabar. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang ditimpa musibah, mereka mengatakan kita milik Allah, kita akan kembali kepada Allah. Ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kalimat yang selalu ada di lisan setiap kaum muslimin, terutama ketika mereka mendengar seseorang ditimpa musibah atau meninggal dunia. Seakan-akan statement ini adalah doa untuk si fulan atau fulana yang meninggal dunia. Dapat share fulan meninggal dunia, innalillah, ada posternya sekarang malah gitu kan ya. Iya benar. Poster innalillah, seakan-akan kita mendoakan yang bersangkutan. Sedangkan statement innalillahi wa inna ilaihi raji'un adalah statement pengikraran terhadap diri kita bahwa kita ini semua milik Allah. Kita semua bakal kembali kepada Allah. Kalau hari ini yang berangkat adalah orang tua, saudara, sahabat, teman, kerabat, besok saya nyusul. Begitu. Nah, dengan hati yang seperti ini, yaitu hati orang yang bersabar, dengan penuh keyakinan bahwa ketika mereka semua sekarang berangkat, akan ada waktunya kita akan dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahnya mereka tiba-tiba dipanggil oleh Allah seketika dengan jumlah yang sedemikian banyaknya sebagai syuhada, orang yang mati syahid. Yang diantara keutamaan mereka bisa memberi syafaat kepada kerabat terdekat mereka. Iya benar. Itu adalah suatu nikmat yang besar yang kita memohon kepada Allah semoga mereka dirahmati, diampuni dosanya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyertakan yang masih hidup ini bersama mereka di surganya. Iya benar Ustaz. Ya gini, berarti artinya siapapun keluarga yang mungkin ditimpa musibah gitu, bahkan tertimpa bangunan gitu dari efek gempa ini, benar. Itu salah satu bentuk dari efek syahid dia, benar, kan? Mati syahid. Ya, apa saja seperti Ustaz bilang tadi, mati yang meninggal seseorang itu yang benar-benar meninggal itu yang wow banget itu Ustaz? Mati syahid ketika yang tertimpa gitu saya. Banyak hadis Nabi SAW menjelaskan tentang beragam jenis mati syahid. Ya, di antaranya adalah orang yang tertimpa benda berat, ya ketika tenggelam, ya kan. Kemudian wanita hamil yang melahirkan kemudian dia meninggal dunia. Ya, banyak Nabi SAW ketika Nabi SAW pernah bersabda, "Ma ta'uduna syahid fikum?" Bagaimana menurut kalian tentang orang yang mati syahid di antara kalian? Asy-syahidu man qutila fi sabilillah. Kata sahabat, yang mati terbunuh di jalan Allah lah yang syahid. Idzan asy-syahidu fi ummati laqalil. Maka Nabi SAW menyampaikan, maka para syuhada di kalangan umatku adalah sedikit.
Kemudian Nabi menjelaskan orang yang terkena wabah matinya mati syahid, orang yang sakit perut matinya syahid, orang yang tertimpa benda berat matinya syahid, orang yang mati terbakar matinya syahid. Ya, orang yang kemudian wanita yang ketika dia hamil atau nifas dia meninggal dunia, dia mati syahid. Ya, yang sedang menjalankan ketaatan dia matinya syahid. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, banyak nih loh teman-teman yang kategori-kategori yang disebutkan oleh Ustadz dalam bentuk mati syahid. Salah satunya seperti efek dari gempa tadi ini. Masya Allah. Betul. Tapi ini teman-teman, ketika saudara yang terkena musibah atau apa itu, seharusnya jika saudara yang meninggal patut bersyukur nggak sih Ustaz? Ini saudara anak mati syahid nih. Oh begitu. Gimana Ustaz? Ya, di antara bentuk menyikapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan tingkatan orang di dalam menyikapi ujian. Ya, tingkatan seorang muslim minimumnya adalah bersabar. Bersabar. Ya, minimumnya adalah sabar. Di atasnya level sabar adalah ridha. Ya. Kemudian ketika dampaknya ridho itu adalah mensyukuri. Maka antum melihat Nabi SAW ketika tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, apa sabda beliau? Beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di dalam setiap kondisi dan keadaan. Itu ketika ditimpa musibah, malah bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tidak dikatakan sebagai seharusnya seperti itu, karena level ini hanyalah level orang-orang yang memiliki level keimanan yang luar biasa. Levelnya para nabi, para aulia Allah yang bisa sampai memiliki hati seperti itu. Tapi minimumnya adalah bersabar. Ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Paling minim teman-teman bersabar. Kedua ridho, yang ketiga bersyukur dalam menanggapi saudara kita yang terkena dampak musibah dari apapun itu. Masya Allah, barakallahu. Ini temanya apa? Isinya daging semua. Masya Allah ya Rabbana. Kalau Anda doyan sayur, jadi sayur semua begitu ya. Iya, benar. Cukup Ustaz sampai sini. Ya Rabb, ya Karim. Jelang maghrib juga Ustaz. Naam, alhamdulillah. Mungkin kita ketemu di part 1, 2, 3 begitu ya. Ya Rabb, insyaallah, mudah-mudahan. Insyaallah, barakallah. Bisa kita susulkan dengan seri-seri berikutnya. Terima kasih Ustaz sudah mampir di studio kita. Semoga apa yang Ustaz sampaikan jadi ibrah bagi kita juga, jadi faedah bagi kita semuanya, teman-teman sekalian. Ya Rabb. Barakallahu fiik Ustaz. Wa fiikum barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.